Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zahra MA selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Yang saya hormati Ibu Eka Nurjannah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia beserta seluruh loyalitas Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Dan tak lupa teman-temanku semua yang berbahagia. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, limpahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini guna pidato yang berjudul Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirnya berbahagia, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah lahir seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliaulah Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid, majelis taklim, dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan yang pertama, untuk menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim. Yang artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Karena itu, kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW dan mencintainya, lebih besarnya cinta kepada diri kita sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Yang kedua, untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani. Dengan perintah kelahiran Rasulullah SAW, ini dapat mengungkap kembali sebagai dari kehidupan Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebutkan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat Islam seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyahnya. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu yang pertama, perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan kelas, yakni kelas majikan dan kelas budak. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama yang lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patut dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati dan tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Dan yang ketiga, perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah, sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan-ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang katanya saya, itu semata-mata karena kebutuhan saya, dan jika ada lebihnya, itu semata-mata karena kehendak Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.